Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Wahai anakku, jika hati telah mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka hati itu akan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sudah demikian, maka hati tersebut dapat mengetahui dan melihat kebaikan serta keburukan yang ada di dalam dirimu, mampu membedakan segala sesuatu yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak selainnya, serta bisa memilah antara yang benar dengan yang batil. Apabila seorang mukmin memiliki cahaya yang dapat digunakan untuk melihat, maka bagaimana ia tidak akan menjadi seseorang yang jujur dan dekat kepadanya? Seorang mukmin itu memiliki cahaya yang digunakannya untuk melihat. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takutlah dengan firasat seorang mukmin, karena ia melihat dengan cahayanya." Orang yang arif serta dekat kepadanya juga diberikan cahaya yang dapat membuatnya mampu melihat kedekatannya dengan Tuhannya, melihat kedekatan Tuhannya dari hatinya, arwah para nabi, hati para siddiqin, serta keadaan dan kedudukan mereka. Semua ini berada di dalam hati dan kejernihan relung jiwa. Ia selalu berada dalam kebahagiaan bersama Tuhannya. Di antara mereka ada orang yang alim lisan dan hatinya, sedangkan orang munafik ialah orang yang alim lisannya dan buruk hatinya. Seluruh ilmu orang munafik hanya berada pada lisannya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesuatu yang paling aku takutkan dari umatku adalah orang munafik yang alim lisannya." Wahai anakku, jika kamu menemuiku, maka simpanlah ilmu dan sikap riakmu. Masuklah dalam keadaan bangkrut tanpa membawa apapun. Apabila kamu menemuiku untuk memperlihatkan ilmu dan dirimu, maka terbukalah hijab darimu. Celakalah dirimu, kamu membenciku karena aku menyampaikan kebenaran dan mendebatmu. Tidak ada yang membenci dan menjahiliku kecuali orang yang jahil terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak bicara serta sedikit bertindak. Tidak ada yang mencintaiku kecuali orang yang mengenalnya, banyak beraktivitas dan sedikit bicara. Orang yang ikhlas selalu mencintaiku, sedangkan orang munafik senantiasa membenciku. Orang yang mengikuti sunnah pasti mencintaiku, sedangkan para ahli bid'ah terus membenciku.
Bila kamu mencintaiku, maka manfaatnya akan kembali kepadamu. Sedangkan jika kamu membenciku, maka bahayanya juga kembali kepadamu. Aku tidak berdiri bersama pujian para makhluk dan celaan mereka. Tidak ada yang aku takutkan serta harapkan di muka bumi ini, baik dari kalangan manusia, jin, maupun hewan. Aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali Dia memberiku keamanan, maka ketakutanku kepadanya semakin bertambah, karena Dia bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanya. Wahai anakku, janganlah sibuk mencuci pakaian badanmu dan membiarkan pakaian hatimu penuh kotoran. Cucilah hatimu terlebih dahulu. Setelah itu cucilah pakaianmu. Kumpulkanlah antara dua cucian dan dua kesucian. Cucilah pakaianmu dari kotoran dan cucilah hatimu dari dosa. Janganlah tertipu dengan sesuatu, karena Tuhanmu melakukan apapun yang diinginkannya. Dikisahkan dari seorang yang salih bahwa ia mengunjungi saudaranya fi sabilillah. Kemudian ia berkata kepada saudaranya, "Wahai saudaraku, marilah ke sini untuk menangisi ilmunya yang ada pada diri kita." Alangkah indahnya ucapan tersebut. Ia benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana berikut. Salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali satu depa. Wahai anakku, kamu hanya akan bisa menyaksikan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam dirimu ketika kamu kembali kepadanya dengan hati dan keinginanmu secara totalitas. Menjaga pintu rahmatnya, membuat dinding besi antara dirimu dengan syahwatmu, menjadikan kuburan serta kematian berada di hadapan kedua mata dan hatimu, merasa diawasi oleh pandangannya, merasa cukup dengan kefakiran, ridho dengan kebangkrutan, merasa cukup dengan yang sedikit, dan telah menjaga aturan-aturan agama, yaitu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, serta bersabar menghadapi qadar yang menghampiri. Apabila kamu terus-menerus berada dalam keadaan seperti ini, maka hatimu akan bertemu dengannya dan relung jiwamu akan menemuinya. Ketika itu
segala sesuatu akan terbuka untukmu. Kamu akan melihat dengan mata hati dan menjadi seseorang sebagaimana yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bila tutup itu dibuka, maka keyakinanku akan bertambah. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah kamu melihat Tuhanmu? Maka ia menjawab, aku tidak akan menyembah Tuhanku bila aku tidak melihatnya. Ada orang soleh ditanya, apakah kamu melihat Tuhanmu? Lalu ia menjawab, bila aku tidak melihatnya, maka aku akan meninggalkan tempatku. Kemudian ada yang bertanya lagi, bagaimana kamu melihatnya? Ia menjawab, apabila para makhluk keluar dari hati seorang hamba dan tidak tersisa di dalamnya kecuali Al-Haq Azza wa Jalla, maka ia akan melihatnya dan mendekatinya sesuai keinginannya. Dia akan memperlihatkan dirinya sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Dia akan memperlihatkan dirinya kepada hamba ini, mendekatinya dan berbicara dengannya dalam keadaan tidur. Terkadang dia menarik hati hamba tersebut agar dekat kepadanya dalam keadaan sadar. Dia menutup kedua mata kepalanya sehingga ia melihatnya dengan kedua mata hatinya. Barang siapa yang ubudiyah, ma'budiyah dan ma'rifatnya terwujud, maka ia tidak akan berkata, perlihatkanlah kepadaku dan janganlah hanya melihat kepadaku. Ia menjadi fana dan larut. Oleh karena itu, sebagian orang yang sampai pada makom ini berkata, apa kewajibanku terhadap diriku sendiri? Alangkah bagusnya perkataan seseorang berikut, aku adalah hambanya, dan seorang hamba tidak memiliki pilihan terhadap Tuhannya, tidak juga keinginan. Seseorang yang membeli budak yang ahli agama dan soleh, kemudian orang tersebut berkata kepadanya, wahai budak, apa yang ingin kamu makan? Lalu budak itu menjawab, aku akan memakan segala sesuatu yang kamu berikan kepadaku. Lalu ia bertanya lagi, apa yang ingin kamu pakai? Budak tersebut menjawab, aku akan mengenakan pakaian yang kamu berikan kepadaku. Kemudian ia bertanya, di bagian mana kamu ingin duduk di rumahku ini? Budak ini menjawab, aku duduk di tempat kamu mengizinkan aku duduk di situ. Lalu ia bertanya, kesibukan apakah yang ingin kamu kerjakan? Ia menjawab, aku sibuk dengan segala sesuatu yang kamu perintahkan kepadaku.
Setelah mendengar jawaban budak tersebut, orang itu menangis dan berkata, "Beruntunglah kamu bersama Tuhanmu dalam keadaan sebagaimana kamu bersamaku." Lalu budak itu berkata, "Wahai Tuanku, apakah seorang hamba memiliki keinginan dan pilihan terhadap tuannya?" Orang tersebut menjawab, "Kamu merdeka karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku ingin kamu tinggal bersamaku agar aku bisa melayanimu dengan diriku dan hartaku." Setiap orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia tidak akan memiliki keinginan dan pilihan. Ia akan berkata, "Apa kewajibanku terhadap diriku sendiri?" Kemudian ia tidak menentang qadar dalam segala urusannya dan urusan selainnya. Dengarlah wahai para pembangkang, pendebat, dan orang-orang yang buruk adabnya. Dengarkanlah ucapanku berikut. Aku memberikan motivasi kepada kalian untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Setiap pemilik hati yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku katakan ini tidak asing baginya. Para hambanya yang bersikap zuhud terhadap para makhluk, maka senang membaca Al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak salah jika mereka memiliki hati yang senang dengannya serta dekat kepadanya. Dengan itu, mereka bisa melihat diri sendiri dan orang lain. Hati mereka dalam keadaan sehat, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari mereka. Mereka berbicara dengan pemikiran-pemikiran yang terlintas di dalam kepala mereka dan memberitahukan sesuatu yang ada di dalam rumah mereka. Celakalah kamu, jadilah orang yang berakal. Janganlah menghadapi suatu kaum dengan kejahilan. Setelah kamu keluar dari ruangan, kemudian berbicara kepada orang lain mengenai tinta hitam yang mengenai tangan dan pakaianmu, kamu merasa bangga berbicara kepada mereka. Ini adalah perkara yang membutuhkan pelurusan, baik zahir maupun batin. Kemudian kamu fana dengannya dari segala sesuatu. Wahai orang-orang yang lalai, ingatlah hari kiamat, baik kiamat khusus maupun kiamat umum. Kiamat khusus adalah kematian salah seorang di antara kalian, dan kiamat umum adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah firman-Nya berikut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nusuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa
kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Orang-orang yang bertakwa benar-benar akan dikumpulkan, sedangkan orang-orang yang bermaksiat benar-benar akan digiring. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati para hamba yang mengingat hari kiamat dan orang-orang bertakwa pada hari ini, agar dikumpulkan bersama para hamba itu pada hari yang dijanjikan tersebut. Wahai orang-orang yang meninggalkan ketakwaan, pada hari kiamat kelak, orang-orang yang bertakwa dikumpulkan bersama-sama dan diberi kendaraan menuju Ar-Rahman Azza wa Jalla. Mereka dikawal oleh para malaikat. Amalan-amalan mereka memiliki berbagai bentuk. Mereka mengendarai kereta, dan kereta mereka adalah amalan mereka. Begitu juga dengan perhiasan dan imamah atau kopiah mereka. Di antara mereka ada orang yang memiliki amalan yang berbentuk indah, dan ada pula yang menjijikkan. Kunci ketakwaan adalah taubat, dan konsisten bertaubat merupakan kunci kedekatan kepadanya. Taubat ialah akar dan cabang seluruh kebaikan. Oleh karena itu, orang-orang soleh tidak bisa meninggalkannya dalam segala keadaan mereka. Bertaubatlah wahai para pendosa dan pelaku maksiat. Berdamailah dengan Tuhan kalian dengan cara bertaubat. Ini ditujukan kepada hati yang tidak layak diberikan kepada Al-Haq Azza wa Jalla, yaitu hati yang di dalamnya terdapat sebiji dunia dan tamak dengan makhluk. Bila kalian ingin bersahabat dengannya, maka keluarkanlah semua itu dari hati kalian. Ini tidak akan memudaratkan kalian sama sekali. Bila kalian berhubungan dengan Allah, maka dunia dan makhluk akan menghampiri kalian. Kalian akan bersamanya di pintunya. Ini adalah sesuatu yang sudah dibuktikan, yaitu dipraktikkan oleh orang-orang yang zuhud, meninggalkan dunia dan warok. Wahai anakku, kamu harus mengikhlaskan amal kepadanya dalam salat, puasa, haji, zakat, dan semua perbuatanmu. Buatlah janji sebelum kamu sampai kepadanya. Janji ini tidak lain hanyalah tauhid, ikhlas, menjalankan sunnah, sabar, syukur, menyerahkan diri, tidak tergantung kepada makhluk, meminta kepadanya, berpaling dari selainnya, serta menghampirinya dengan hati dan jiwa. Tidak ada salahnya dia memberikanmu kedekatan di dunia serta kesuhudan dari segala sesuatu. Cinta diserahkan kepadanya, begitu juga dengan kerinduan. Di akhirat,
Cinta akan memberikanmu kedekatan kepada Allah dan segala nikmatnya yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengarkan oleh telinga, serta terlintas dalam pikiran manusia. Wahai anakku, bergantunglah dengan tali rahmat Tuhanmu. Jika iblis menghampirimu yang memungkinkan dapat menipumu, maka mintalah bantuan kepada Allah agar Dia menjauhkan iblis darimu. Mintalah bantuan Allah sebagaimana orang-orang sebelummu meminta bantuan kepadanya. Perbaikilah amalmu serta prasangkamu terhadap Allah. Berbaik sangka yang disertai dengan ketaatan kepada Allah akan memberikanmu banyak hal. Berbaik sangka kepada Allah, para nabinya, rasulnya, dan orang-orang solih mengandung banyak kebaikan. Celakalah dirimu, kamu mengklaim menjadi orang sufi, padahal dirimu penuh dengan kekeruhan. Orang sufi adalah orang yang batin dan zahirnya jernih dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Setiap kali kejernihannya bertambah, maka ia akan semakin keluar dari lautan wujudnya, serta meninggalkan keinginan, pilihan, dan hasratnya. Barang siapa yang jernih hatinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi perantara antara dirinya dengan Tuhannya. Dasar kebaikan adalah mengikuti beliau, baik dalam perkataan maupun perbuatan beliau. Setiap kali hati seorang hamba semakin jernih, maka ia dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya yang memerintahkan atau melarangnya dengan sesuatu. Semuanya tergantung pada hati dan dipisahkan sesuai dengan niatnya. Semuanya menjadi rahasia tanpa kejelasan. Semuanya menjadi jernih tanpa kekeruhan. Mengeluarkan segala sesuatu dari hati dan mencabut gunung-gunung yang besar membutuhkan tenaga yang besar serta kesabaran menghadapi berbagai kepedihan dan bahaya. Janganlah meminta sesuatu yang tidak ada di tangan kalian. Beruntunglah kalian karena telah mengamalkan as-sawad atau kehitaman ini dari al-bayad atau keputihan, dan kalian menjadi orang muslim. Beruntunglah kalian, jadilah bagian dari kumpulan kaum muslimin pada hari kiamat, dan janganlah menjadi bagian dari orang-orang yang kafir. Beruntunglah kalian karena menetap di tanah surga atau di pintunya, serta tidak menjadi penghuni neraka. Tawaddu'lah dan janganlah sombong. Tawaddu' akan meninggikan, sedang sombong akan menjatuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tawaddu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikannya. Demi Allah, para hamba yang mengamalkan berbagai kebaikan itu layaknya gunung.
Mereka tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkata, kami tidak memiliki amalan apapun yang akan memasukkan kami ke dalam surga. Kami dapat masuk ke dalamnya karena rahmatnya. Apabila kami tidak memasukinya, maka itu karena keadilannya. Mereka selalu berdiri bersama Allah dengan kaki kebangkrutan. Maka dari itu, bertaubatlah dan akuilah kekurangan serta kelemahan kalian. Taubat adalah kehidupan. Al-Haq Azza wa Jalla menghidupkan bumi setelah kematiannya dengan hujan, dan menghidupkan hati setelah kematiannya dengan taubat dan kesadaran. Wahai para pelaku maksiat, janganlah putus asa terhadap rahmat Tuhan kalian. Wahai orang-orang yang mati hatinya, teruslah mengingat Tuhan kalian, membaca kitabnya, menjalankan sunnah nabinya, serta menghadiri majlis-majlis zikir. Hati kalian telah hidup sebagaimana hidupnya tanah yang mati dengan turunnya hujan. Terus menerus berzikir merupakan perantara yang akan mengabadikan kebaikan di dunia dan akhirat. Jika hati sehat, maka zikir selalu bersamanya, ditetapkan di segala sisinya dan di seluruh bagiannya, sehingga kedua mata dan hatinya tertidur dalam keadaan mengingat Tuhannya. Hal itulah yang diwarisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang soleh memiliki alat tasbih yang digunakannya untuk bertasbih, dan mereka tidur dengan barang itu berada di tangannya. Kemudian ia bangun, sedangkan alat itu tetap berputar di tangannya tanpa ada yang memutarnya, dan lisannya tetap bertasbih. Ada kaum yang benar-benar mengantuk, dan di antara mereka ada yang berusaha untuk tidur pada malam hari agar bisa begadang di sisa waktu malam. Sebagian orang soleh ada yang berusaha untuk tidur pada sebagian malam, padahal ia belum mengantuk. Ketika ditanya, maka ia menjawab, hatiku melihat Tuhanku. Perkataan orang soleh tersebut benar, karena tidurnya orang yang benar adalah wahyu dan ketenangannya berada di dalam tidurnya. Orang yang dekat kepada Al-Haq Azza wa Jalla memiliki para malaikat yang ditugaskan menjaganya dalam seluruh waktunya. Jika ia tidur, maka mereka duduk di dekat kepala dan kedua kakinya. Mereka menjaganya di hadapan dan belakangnya dari datangnya setan di bagian yang tidak mungkin didekatinya. Ya Allah, jadikanlah kami dalam penjagaanmu dalam semua keadaan. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat, serta peliharalah kami dari azab neraka.